Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah waj'alna li ni'maika minasy syakirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini, suasana yang penuh berkat ini, kita sudah melaksanakan salat fardu berjamaah diimami oleh imam muda ya. Alangkah untungnya umat kalau imam-imam muda aktif di masjid ya. Subhanallah. Lain rasanya ya kalau imam muda yang mengimami sembahyang. Kita menyorot ayat yang dibincang kemarin dalam khutbah, ayat nomor 7 surah Ibrahim. Dan teks khutbah sudah terbit hari ini ya di Pelita Brunei. Boleh dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang buka Quran boleh lihat halaman 256. Halaman 256. Ayat 7. Ini yang disorot di awal khutbah kemarin. Kita coba ya, minggu lepas kita sorot isi khutbah Jumat yang lepas tentang kematian. Kalau masih ingat ya, kita sorot kemarin minggu lepas tentang ayat kullu nafsin za'iqatul maut, surah Al-Anbiya ya. Minggu lepas kita sorot surah Al-Anbiya yang disorot dalam khutbah Jumat yang lepas, halaman 324 ayat 35. Sekarang bersama ayat 7 surah Ibrahim halaman 256. Ayat ini selalu disebut ya, selalu disebut, selalu dibincang, selalu disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, di forum, selalu dibincang juga oleh ustaz-ustaz kita, penceramah di mana-mana ya. Artinya ayat ini ayat basic dalam kehidupan muslim. Ayat ini termasuk ayat basic karena selalu dibincang. Patutnya ayat ini melekat di hati. Patutnya ayat ini melekat di hati seperti melekatnya basmalah, seperti melekatnya bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama ya. Wa iz ta'adzana rabbukum, halaman 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Uniknya ayat Quran ya. Uniknya ayat Quran kalau kita belajar sampai faham ayat pendek seperti ini, kalau kita belajar cukup untuk modal kita selamat dalam kehidupan ini. Ayat minggu lepas pun kullu nafsin za'iqatul maut, kalau kita belajar betul-betul masuk di hati, melekat di hati, insyaallah hati tadi akan semakin sihat ya, semakin bersih. Di masalah manusia ini sepanjang sejarah ya, masalahnya masalah hati, qalb.
Hati itu banyak di dalam kekotoran, banyak penyakit, banyak gangguan dalam hati. Nah, menyelesaikan urusan hati karena masuk ayat Quran di dalam hati kita. Karena Quran ini di samping dia panduan hidup, sumber hukum hakam, Quran ini juga obat. Coba kita lihat di sini, wa ista'zana rabbukum. Allah sudah memaklumkan, memberitahu. Apa dia cakap? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, ditambah Allah nikmat itu. Ini tajuk nikmat nih. Tajuknya tajuk nikmat. Tajuknya tajuk syukur. La in syakartum, kalau kamu bersyukur tentang nikmat yang diberikan Allah. Syukur itu biasanya syukur nikmat ya. Kalau kita mensyukuri nikmat, Allah akan tambahkan nikmat. Sama ada quality ataupun kuantitinya, ataupun dua-dua sekali. Sama ada quantity atau quality. Contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu suatu bukti kesyukuran. Syukur kita kepada Allah, badan masih sehat, tidak ada gangguan untuk datang ke masjid. Alhamdulillah. Selalunya orang yang dijaga Allah, dia akan disingkirkan dari gangguan-gangguan datang ke masjid. Orang itu kalau tidak dijaga Allah, banyak gangguannya yang menghalangkan dari syukur tadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nikmat yang diberikan Allah, ditambah Allah nikmatnya. Subhanallah. Nak sehat badan, syukurkanlah nikmat badan. Syukurkanlah nikmat fasiliti pada badan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, ditambah Allah nikmatnya. Bagian pertama itu ya. Bagian kedua, wala in kafartum. Syakartum lawannya kafartum. Ini kita belajar bahasa juga, belajar menyingkap makna juga. Syakartum lawannya kafartum. Syukur lawannya kufur. Syukur sudah biasa didengar oleh orang Melayu. Tapi syukur dalam minda Melayu itu perlu dibetulkan. Syukur dalam Al-Quran merangkumi semua kehidupan kita ini. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, di samping nikmat tadi dicabut, datang lagi azab. Syukur menambah nikmat, melipat gandakan nikmat. Kufur membuat nikmat hilang, tiada bernilai, dan mengundang azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, berarti kamu menempah azab. Subhanallah. Kebanyakan azab yang menimpa umat manusia daripada kufur nikmat. Kenapa datang COVID-19? Ramai orang yang tidak syukur nikmat, lalu datang azab. Subhanallah. Subhanallah. Ada ayat dalam surah An-Nisa ya. Dalam surah An-Nisa, subhanallah. Tidak mungkin Allah mengazab orang itu katanya kalau orang itu bersyukur. Ayat 147. An-Nisa ayat 147. Subhanallah. Halaman 101. Cantik ya. Cantik muka suratnya 101. 101. Ayat di bawah sekali. Boleh baca sama-sama ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima.
Allahumma amanna bika ya Rabb fazidna imanan ba'da iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tidak mungkin Allah mengazab kamu in syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan kalau kamu beriman. Syukur mencegah azab, kufur mengundang azab. Itu maksud ayat ini. Oke, kita baca sekali lagi ya ayat 7 surah Ibrahim ini, mudah-mudahan lekat sikit-sikit di hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amanna bika ya Rabb. Allahumma ja'alna min na'maika minasyakirin. Apa nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita nih? Pikir-pikirlah ya. Apa nikmat yang besar yang sangat perlu disyukurkan? Nikmat kesehatan, badan sehat. Insya Allah kalau kita syukurkan badan yang sehat itu, Allah akan tambahkan nikmat quality dan quantity. Mau dia ke masjid, Allah akan jaga kehidupannya. Allah akan kerahkan malaikat untuk membantu dia memanage kehidupannya. Kalau tidak mau ke masjid, itu lain cerita tuh ya. Itu mengundang azab. Nabi Muhammad, para sahabat sembahyangnya mesti di masjid. Generasi awal sembahyangnya di masjid. Kalau ada orang tak datang ke masjid, diaga lepas sholat ke rumahnya, didatangi, runding dengan dia. Haji, di mana tadi sholat? Tidak ada kelihatan di masjid. Apa masalah haji? Begitu dulu ya. Subhanallah. Dalam kisah kita yang kita kembarkan di sini, ada kisah pasangan suami istri yang baru mendirikan rumah tangga. Istrinya tidak dibiarkannya suami sembahyang di rumah, takut dia kufur. Istrinya tidak mau suaminya sembahyang di rumah, takut kufur nikmat. Kalau di awal perkawinan sudah kufur nikmat, subhanallah, banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk masalah anak, masalah cucu, lantaran orang itu tidak syukur nikmat, maka datanglah azab Allah. Subhanallah. Kisah istri yang sangat tinggi keprihatinannya, tinggi pemeduliannya kepada suaminya. Tidak dibenarkan suami sembahyang di rumah, terutama sembahyang subuh yang cerita di sini ya. Pada suatu pagi di hari yang bersejarah ini, hari yang bersejarah bagi mereka ini, sejarahnya sangat hebat ya. Suami istri terlambat. Bila suami pergi ke masjid, orang sudah sholat di masjid. Tapi di sana jemaahnya ramai. Bila selesai grup pertama, ada lagi grup kedua. Maka si suami ini join dengan grup kedua. Subhanallah. Sesudah beri salam, dia didatangi oleh imam pertama dalam grup pertama. Hebat masyarakat mereka ya. Imamnya ini bukan main-main ya. Subhanallah. Lalu ditanya oleh imam, "Inci ini istri si Fulanah binti Fulan?" "Iya, saya istrinya." Si imam bertanya, "Macam mana tuan imam tahu nama istri saya? Kami belum lama mendirikan rumah tangga." Hebat sangat memori imam ini. Barulah dia ceritakan. Ceritanya macam ini katanya. "Tadi malam saya bermimpi, mudah-mudahan mimpi saya itu benar. Saya lihat orang yang rajin datang ke masjid, terutama yang hadir dalam shaf pertama dan kumpulan pertama,
dia terlihat orang tuh jadi ahlul jannah. Memang banyak jaminan dalam Quran ya, dan dalam hadis orang yang tinggi komitmennya dengan sholat berjamaah ini banyak jaminan dalam Islam, dalam hadis bahwa orang itu akan dilindungi Allah, orang itu akan dijaga Allah. Saya lihat katanya jemaah yang selalu datang awal kumpulan pertama semua ahlul jannah. Di antara jemaah yang ramai itu ada seorang wanita muslimah, ada bini-bini. Jadi saya siasat, dari mana bini-bini yang seorang ini, mana-mana muslimah yang seorang ini. Kata jemaah, orang ini istri si fulan. Muslimat yang seorang ini istri fulan bin fulan. Istri fulan istri fulanah ya, kalau untuk bini-bini itu fulanah. Istri fulan, suami maknanya, bukan istri ya. Salah lagi. Orang ini adalah suami fulanah binti fulan. Nama kamu yang disebut, bahwa wanita yang terlihat dalam mimpi itu sebagai ahlul jannah ternyata istri kamu. Betulkah nama istri kamu fulanah binti fulan? Betulkah kamu fulan bin fulan? Ya betullah itu. Subhanallah, sangat gembira dia ya. Betullah istri saya ini, dia tidak bagi saya sembahyang di rumah. Orang yang sembahyang di rumah tidak datang ke masjid itu ya, nanti banyak query itu, banyak pertanyaannya. Terutama kalau yang ada kendaraan di rumahnya ya. Siapa yang tak ada kendaraan ya? Semua orang ada. Lalu dia mau cepat balik ke rumah, mengasih tahu istrinya. Bila sampai di rumah ternyata istrinya sudah meninggal, masih dalam posisi sujud dalam sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betullah ini kata imam itu, katanya. Tengok istri saya sudah meninggal dalam sujud. Subhanallah. Minggu lepas Amba ada sebut ya, kawan baik Amba sendiri yang lama duduk satu rumah dengan dia di Bandar Seri Begawan, dan sama-sama mengaji di Arab dulu, sama-sama berkhidmat di bawah kerajaan ke bawah Duli ya. 15 tahun dia berkhidmat di sini. Sudah habis kontrak, dia balik, meninggal bulan September yang lepas ni ya. Baru berapa bulan? Baru Oktober, November, Desember, baru 3 bulan, 4 bulan. Dia meninggal di masjid. Dia meninggal lepas sembahyang subuh, menunggu waktu duha, i'tikaf di masjid. Situlah dia meninggal. Subhanallah, subhanallah. Kalau ingin meninggal dengan baik ya, ambil beratlah sholat berjamaah. Ambil beratlah sholat berjamaah. Subhanallah. Jadi berkenaan dengan suami istri mukmin mukminah ini, ada dalam hadis di bawah ini doanya ya, agar istri tadi merangsang berbuat taat, selalu mengingatkan suaminya tentang sholat fardu berjamaah, selalu mengingatkan suaminya tentang sholat tahajud, selalu mengingatkan suaminya tentang baca Quran. Jangan pula suami itu marah ya. Kalau suami itu marah diingatkan, itu pasangan yang bermasalah. Pasangan yang bermasalah. Ini doanya ya. Kita baca. Yang pertama dulu, doa yang dibaca oleh suami. Yang di bawah doa yang dibaca oleh istri. Kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah.
Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. 3 yang diminta di sini. Qalban syakira 1, lisanan dzakira 2, zaujatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah 3. Ya Allah, berilah saya hati yang mau bersyukur. Tajuknya tajuk syukur ya. Selalu bersyukur. Syukurlah badan masih sehat, masih boleh datang ke masjid. Jangan tunggu saat tak boleh datang ke masjid. Jangan tunggu saat tak boleh sholat dengan selesai di masjid. Jangan tunggu saat tak mampu drive untuk datang ke masjid. Syukurlah. Jangan tunggu saat banyak masalah menghalang dia datang ke masjid. Ada jemaah di zaman Rasulullah SAW ya. Di zaman Nabi Muhammad, seorang sahabat, dia sehat dari awal usianya, dari awal usia balik memang rajin ke masjid. Sampai di penghujung usianya, sampai dah sakit, sampai tak larat datang ke masjid. Tapi dia masih terdengar azan, maka dia dibawa oleh anaknya. Dia minta sama anaknya, bawalah ayah ke masjid dengan apa cara jua pun, dengan diusung pun tak apa. Maka dibawalah ayahnya ke masjid. Ketika itu sembahyang fardu maghrib, subhanallah, belum habis sholat 3 rakaat, dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam masjid. Ada juga jemaah dulu di Sumatera, perempuan ya, dia memangnya jarang absen datang ke masjid. Kalau lepas Isya lepas maghrib dia tak balik. Kalau ada ceramah dia dengan ceramah, kalau tak ada ceramah dia baca Quran. Salah satu kaedah ya, selain sholat berjamaah, salah satu kaedah supaya hidup kita ini diurus Allah, bacalah Quran. Kalau susah baca Quran, menangislah, mintalah kepada Allah, ya Allah, kenapalah diriku ini susah nak pegang Quran, ya Allah. Di mana silapku, ya Allah, tolonglah diriku ini, ya Allah. Adakah berpunca daripada kekusutan hati, kekotoran hati? Tolonglah selesaikan kekusutan hatiku, ya Allah. Tolong bersihkan kekotoran hatiku, ya Allah. Apa yang diminta di sini? Qalban syakira. Sesuai dengan sorotan ayat dari khutbah Jumat, la in syakartum la azidannakum. Syukurlah badan masih sehat. Yang kedua diminta lisanan dzakira. Kalau hatinya hati orang yang bersyukur, lidahnya akan mudah berzikir. Karena salah satu bukti kesyukuran itu karena berzikir ya. Ada di awal Baqarah ayat tentang zikir. Ini ayat ini juga selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita ya. Subhanallah. Ayat tentang zikir dan syukur. Halaman 23 ayat 152. Digabung antara zikir dengan syukur. Boleh dibaca ya ayat 152, fadhkuruni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Pendek ayatnya ya. Lebih pendek daripada ayat dalam surah Ibrahim tadi. Kita belajar di sini ya, selalu disyorkan karena ada Quran di depan. Ini bukan ceramah-ceramah seperti ceramah yang biasa di orang tak payah pegang Quran. Ini karena pegang Quran. Namanya pun tadabbur ya. Program kita namanya tadabbur. Fazkuruni, berzikirlah.
azkurkum, Allah akan mengingat kamu. Kalau kita berzikir, Allah akan jaga kita nih. Ingin dijaga Allah, banyakkan zikir. Washkuruli, bersyukurlah, wala takfurun, jangan kufur. Jadi digandengkan, ditautkan antara syukur dengan zikir. Subhanallah, subhanallah. Yang di bawahnya doa untuk dibaca oleh istri. Ajak istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, saling mendoakan. Apalagi saat pasangan tidak tahu yang pasangannya mendoakan dirinya. Suami tidak tahu istri mendoakan dirinya. Istri tidak tahu yang dia didoakan oleh suami. Biasanya sikit saja ya, yang bergaris saja biasanya. Boleh kita baca yang dibaca oleh si istri ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Hebat ya dalam Islam ni. Quran menyuruh kita bersyukur. Doa bersyukur ada dalam hadis. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Kalau belum dapat yang tiga ini, ambil satu dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Itu saja dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Sama dibaca oleh suami, istri dan anak-anak juga. Ajar anak, ajar cucu. Ajar anak, ajar cucu, ajar ahli keluarga. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Rasulullah SAW ya, dalam sejarahnya, bila sembahyang tahajud di malam hari, lama berdiri, banyak baca Quran, lama sujud, banyak jenis bacaannya dalam sujud, bervariasi bacaannya. Karena lamanya berdiri, karena banyaknya ayat Quran dibaca, sampai kakinya bengkak. Sampai ditanya oleh sahabat, ditanya oleh istri baginda, kenapalah bersusah payah demikian penatnya sampai kaki bengkak karena lama berdiri? Apa jawabannya? Bukankah aku ingin menjadi hamba yang benar-benar bersyukur? Sembahyang tahajud itu menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Dalam hadis, kita sering mendengar hadisnya ya, Allah merahmati si suami yang bangun di malam hari untuk bertahajud, lalu dibangunkannya istrinya. Istrinya pun ikut bertahajud. Istri yang tidak mau dibangunkan oleh suami untuk tahajud, pasangan yang bermasalah, menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Katanya dalam hadis itu, bila si istri tidak mau bangun, ambil air, percikkan ke mukanya, siram sedikit mukanya dengan air. Bukan basuh ya, bukan dibasuh. Subhanallah. Dalam hadis yang sama juga dikatakan, semoga Allah merahmati si istri yang bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dibangunkannya suaminya. Kalau suaminya enggan bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suami. Sudah pernah dibuat? Sudah, alhamdulillah. Sering, alhamdulillah. Belum, buat menyesal nanti. Menyesal nanti. Runding baik-baik ya. Apalagi sahabat-sahabat saya yang mungkin sudah di penghujung usia, sudah di usia senja. Hati-hati ya, hati-hati. La in syakartum la azidannakum. Kita nak lihat doa tadi itu ada sababul wurud. Sebab Rasul mengesyorkan doa ini.
Rupanya doa ini berpunca daripada ayat 34 surah At-Taubah. Ada ceritanya. Kenapa Rasulullah mengajar doa ini? Katanya pangkal ceritanya dari surah At-Taubah ayat 34. Boleh kita baca. Halaman 192. Punca doa tadi ya. Kalau di ayat biasanya dikatakan asbabun nuzul. Itu ayat Quran. Kalau untuk hadis asbabul wurud. Di mana pangkal ceritanya? Kenapa Rasulullah mengajar doa tadi? Rupanya berpunca daripada turunnya ayat dalam surah At-Taubah ayat 34. Kita baca dari pertengahan ayat saja ya, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dari situ saja karena itu yang jadi sorotan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha, simpan saja tidak diinfakkan. Zakatnya tidak dikeluarkan dan harta tadi tidak disedekahkan. Tidak diinfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'azabin alim. Orang itu menempa azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma. Pada hari kiamat nanti harta benda uang ringgit yang disimpan itu akan disetrikakan, akan dipanaskan, kemudian disetrikakan fatukwa, disetrikakan pada dahinya, lambungnya, sampingnya dan belakangnya. Artinya akan dijadikan duit itu jadi setrika, akan disetrikakan ke badannya semuanya. Kemudian dikatakan kepada orang itu, haza ma kanaztum li anfusikum. Inilah hasil simpanan kamu dulu. Inilah akibatnya. Fazuku, rasalah ma kuntum taknizun, hasil simpanan kamu itu. Subhanallah. Jadi bila turun ayat ini, berarti ayat ini mencela orang yang menumpuk duit, tidak diinfakkan. Lalu sahabat bertanya, kalau gitu apa solusinya? Sahabat saling bertanya, kemudian terdengar oleh Umar, baiklah kata Umar, biar saya tanya kepada Rasulullah apa solusinya. Kalau menyimpan emas dan perak ini dicela, apalagi jalan keluarnya? Maka Umar bin Khattab menanya Rasulullah SAW. Maka baginda mengatakan, bacalah doa ini katanya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah, ataupun wa zaujatan tu'inu ala amril akhirah. Inilah puncak doa tadi. Subhanallah. Kalau hati itu bersyukur, Allah akan jaga ya orang tuh. Kalau lidah itu berzikir, Allah akan jaga orang tuh. Kalau istrinya mau menolongnya untuk berbuat taat, mau mengingatkan suaminya untuk salat fardu berjamaah di rumah Allah,
tentang sholat sunat, tahajud, duha dan lain sebagainya, tentang bacaan Quran dan lain sebagainya, itu lebih mahal daripada emas dan perak. Lebih mahal pada emas dan perak. Itu maka kita buat tajuknya di atas, istri salehah aset termahal. Subhanallah. Subhanallah. Datang satu kali sholat fardu berjemaah ya. Datang sekali sholat fardu berjemaah tidak dapat dinilai. Tidak dapat dinilai dengan uang ringgit. Tidak dapat dinilai. Dulu kita ada pernah sebut Al-Imam Ghazali rahimahullah menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang solat fardu berjamaah, supaya kita dapat menggambarkan macam mana nilainya. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu datang sembahyang fardu berjamaah tapi dia terlambat sedikit, waktu dia masuk saf imam sudah baca Fatihah. Tadi malam saya tanya jemaah di Masjid Pulai. Tadi malam ada kelas di Masjid Pulai. Kalau orang itu datang sholat fardu tapi terlambat, imam sudah membaca Al-Fatihah baru dia Allahu Akbar. Saya tanya tadi malam di Pulai, berapa lama orang itu ketinggalannya? Kata jemaah di sana, tidak sampai setengah menit. Yang terlambat katalah 20 second ataupun 25 second. Itu kata Imam Ghazali, kerugian yang dialaminya, kerugian yang menimpanya lebih daripada semua kekayaan dunia ini. Yang selalu kita dengar hadis yang mengatakan, siapa yang sholat sunat sebelum sholat subuh 2 rakaat lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Itu sholat sunat ya. Dari sanalah mungkin Imam Ghazali membuat pertimbangan. Maka beliau mengatakan, Al-Ghazali rahimahullah, orang itu kalau terlambat bergabung dengan imam waktu sholat fardu berjamaah, terlambat takbir, patutnya bila imam Allahu Akbar, patutnya Allahu Akbar, mengiringi takbiratul ihram imam. Ini bagi jemaah zaman dulu jadi ukuran ya. Bila orang itu terlambat takbiratul ihram, nanti jemaah akan bertakziah sama dia. Jemaah akan mengaganya nanti. Haji terlambat tadi takbiratul ihram imam. Maka ada cerita dalam lembaran emas orang-orang saleh zaman dulu, ada yang sembahyang katanya 30 tahun. Ada yang sampai 40 tahun sembahyang di Masjid Nabawi di Madinah, tidak pernah tinggal takbiratul ihram sekalipun, tidak pernah. Ada lagi yang mengatakan tidak pernah saf kedua, tidak pernah saf kedua. Subhanallah, subhanallah. Ini kata Rasulullah, bila kita baca doa ini lebih daripada menimbun kekayaan emas dan perak. Nilainya ya, nilainya lebih daripada nilai emas dan perak. Subhanallah. Boleh juga kita baca untuk anak. Di bawah ini ada untuk anak, ada untuk anak perempuan, ada lelaki, ada untuk keluarga, zuriat, ada untuk masyarakat, ada untuk sahabat juga. Yang ditukar, yang bergaris saja ya. Coba kita baca untuk anak. Nanti wawaladan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Coba kita baca. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa waladan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Untuk anak perempuan wa bintan mu'minah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa bintan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Untuk zuriat, satu rumpun keluarga, zuriatan mukminah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zurriyatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kata ulama, saya baca dalam tafsir Qurtubi, zuriat dalam bahasa Al-Quran katanya bukan anak cucu saja, bukan
keturunan yang di bawah, yang ke atas pun zuriat juga. Artinya ayahnya, datuknya, neneknya zuriat juga. Saya baca dalam tafsir Qurtubi mengikut bahasa Al-Quran. Zuriat itu bukan ke bawah anak cucu saja, cicit saja, ke atas juga. Itu maka kita sebut sini rumpun keluarga ya. Dan untuk masyarakat, untuk rakyat ke bawah duli kita doakan wa muhitan mu'minan. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amri al-akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu ala amri al-akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu ala amri al-akhirah. Kemudian sahabat. Kita perlu sahabat. Sahabat yang sehati dan sejiwa. Sahabat yang selalu mengingatkan kita kalau kita terlengah dan lalai, bukan dibiarkannya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Begitulah ya, seperti yang dikatakan tadi. Kalau belum dapat semuanya, ambil satu dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Inilah diantara salah satu tujuan ayat yang dibacakan dalam khutbah Jumat kemarin. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Supaya khutbah itu kita perhatikan ya. Sudah terbit di Pelita Brunei hari ini, boleh lihat, boleh dibaca. Itulah gunanya khutbah Jumat, pencerahan mingguan yang disampaikan melalui mimbar Jumat. Dipilih ayat-ayat yang dapat menyelesaikan masalah kita ini, dapat menyelesaikan COVID-19 secara tuntas ya. Selesai semuanya, tidak ada masalah lagi. Karena yang mengundang azab itu adalah kufur nikmat. Nak mencegah azab, mencegah COVID-19, selain berdoa, bahkan ini yang nomor satunya, bermuhasabah, audit diri, syukurkanlah nikmat Allah, laksanakanlah ajaran agama, jangan diabaikan. Waktu panggilan Allah berkumandang di udara, Allah Akbar, Allah Akbar, dengarlah dengan telinga dan hati. Dengarlah dengan telinga dan hati. Jangan hanya telinga mendengar, hatinya tak mendengar. Hayatilah dengan sepenuhnya. Hayati dengan sepenuhnya. Jangan jadi orang yang dikatakan dalam surah Al-Hajj ya. Subhanallah. Ada ayat dalam surah Al-Hajj, mungkin suratan terakhir nih ya. Orang yang subhanallah, orang yang mata hatinya buta. Halaman 337 ayat 46, boleh lihat nanti. Orang yang mata hatinya buta, mata kepalanya bisa baik, sehat, tapi mata hatinya buta. Subhanallah. Boleh lihat nanti ayat halaman 337, halaman 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Kita baca doa yang di atas tadi 3 kali. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.